Lu pikir gue nggak mampu, terus dia ludahin muka aku, terus aku refleks, anaknya jatuh. Dia malah nendang aku, mukul aku, lu jatuhin anak gue, lu gila, lu orang tua gila, lu kata dia. Udah ya, gue mau pisah ranjang gitu. Pernikahan yang awalnya sangat bahagia, namun akhirnya berakhir dengan rasa duka. Episode kali ini, saya Nova Eliza akan membahas tentang KDRT, hanya di sudut ruang. Saksikan. Mega Salsabila, benar begitu? Iya. Usianya 26 tahun. Dari tadi udah datang ke studio nih, dia udah megang tasbih-tasbih loh. Tapi tangannya bertato. Nah, jadi kayaknya menarik untuk kita obrolin gitu ya. Kamu bisa ceritakan, kamu stand up komedian, Ya. tapi aku lihat juga kamu bertato, tapi kamu juga tasbihan loh dari tadi. Coba ceritakan. Oke. Aku ikut stand up itu udah berhijab gini. Oke. Jadi sebelumnya aku tuh emang tukang tato. Mentato Iya, gitu ya, tato punya artis. jasa tato. Oke. Ya, terus semuanya aku tinggalin terus ikut stand up. Sekarang udah ya gini tampilannya gitu. Jadi kayak yang tato itu udah yang dulu-dulu. Oke. Kenapa abis itu ditinggalkan begitu aja? Iya. Atau masih sampai sekarang? Cuman suka aja tapi kalau buat bikin lagi enggak. Oh, kenapa? Males atau Enggak apa-apa. Kayaknya udah penuh aja. udah penuh aja? Oke, kalau Mega sendiri punya anak 2 ya sekarang ya. Usianya 7 tahun dan 4 bulan, 9 bulan. 9 bulan. Dan aku tahu dari kamu sendiri, kamu cerita bahwa kamu mendapat kekerasan semasa pernikahan. Jadi kamu sudah menikah 2 kali. 2 kali. Yang pertama juga melakukan abuse ke kamu nggak? Verbal. Verbal. Verbalnya apa? Kayak ya kata-kata kasar, kebun binatang gitu aja sih. Semuanya dikeluarkan. Tapi pemicunya apa sih sebenarnya? Ya kayak cekcok. Biasa perbedaan pendapat. Oke. Cuman kan kadang laki-laki merasa pengen didengar. Cuman kan kita juga punya hak buat berpendapat. Cuman kadang cekcoknya di situ. Kadang kalau aku pribadi ya, kalau aku berpendapat dibilangnya ngelawan sama suami gini-gini gitu. Oh, jadi dia nggak terima gitu. Nggak terima. Padahal yang kamu omongin ya kamu sekedar penjelasan Iya, gitu. aku juga pengen punya pendapat gitu kan. Ini rumah tangga kan berdua. Iya. Masa omongan kamu aja sih yang mau didengar, aku juga pengen ngomong gitu. Oke. Jadi Kalau yang biasanya kedua, di situ. Sama kasusnya. verbal atau fisik? Dua-duanya kalau yang kedua. Hmm. Jadi ya dia verbal dulu nih, mungkin dia udah kesel. Oke. Terus kita cekcok, ada satu kejadian yang bikin dia kesel mungkin aku salah, terus dia mukul akhirnya. Dia Mukulnya separah apa mukulnya? Mukulnya kepala Nendang? sampai biru. Kepala sampai biru. Di sekitar jidat gitu. Oke. Jadi dia pertama mukul pakai tangan terus pakai kaki. Aku Apa ingat sih banget. sebenarnya penyebabnya? Penyebabnya gini, kita cekcok. Iya. Terus cekcok, dia nggak terima mungkin. Iya. Mungkin aku ngomongnya ya dia kayak ngerasa dijatuhkan atau mungkin dia ngerasa dia salah terus dia nggak mau mengakui atau terus dia kayak dia nggak bisa berkata-kata lagi, akhirnya dia ngeludahin aku. Tapi sorry, sebenarnya masalahnya itu apa? Berat, ringan atau apa? Apakah dia selingkuh atau kamu apa sebenarnya? Itu masalah yang nggak perlu dimasalahin banget loh, Mbak. Contohnya? Contohnya kayak gini, jadi waktu itu kejadiannya kita tuh lagi abis kena musibah nih, dia kena polisi, akhirnya aku kan keluarin dia, akhirnya habis tuh, akhirnya simpanan aku habis buat ngeluarin dia tuh. Nah habis itu anak aku kan baru lahir 3 bulan, nah terus susunya tuh habis, sementara aku udah nggak punya uang lagi, terus aku bilang sama dia, yang susu habis. Abis itu dia bilang ya udah pakai ASI dulu. Waktu itu ASI aku masih keluar gitu, cuman dikit. Nah sorenya aku bilang lagi susu habis. Terus ASI aku nggak keluar, ini anak kasihan banget gitu. Ya udah nanti malam aku cari. Akhirnya mau sore temennya datang minta temenin jualan baju tuh. Terus dia bilang aku nemenin temen aku dulu ya, gitu kan. Terus kamu mau ikut nggak? Ya udah aku ikut. Aku ikut terus mau maghrib aku pulang sendiri. Nah anak ini nangis mau susu sampai dia tuh nangis yang Parah. aus, terus dia sampai ketiduran karena
capek nangis Ya gitu. ampun. Jadi kan aku gimana ya? Iyalah. Terus suami aku belum pulang kan, dia belum pulang. Aku carilah barang yang bisa aku jual gitu. Aku nemu tas aku kan. Aku bilang pas dia datang tuh udah mau malam, dia nggak bawa apa-apa, dia nggak bawa susu. Terus aku bilang, aku mau pergi ya, aku mau jual tas. Tapi aku kayak rada emosi gitu. Cuman karena di pikiran aku gini, kok lu bisa-bisanya sih nolongin teman lu, ini anak lu juga lagi butuh lu gitu. Tapi aku rada emosi kan, aku bilang aku mau pergi gitu. Tapi aku izin, aku mau pergi, aku mau jual tas. Alah bohong, mau kemana? Untuk beliin susu iya, anak. aku dijelasin. Bohong, mau kemana? Jujur, gini-gini. Kan dari pagi udah dibilang nih susu anak habis gitu. Kalau aku punya uang, aku nggak bakal ngomong sama kamu, aku beli pakai uang aku sendiri kayak gitu. Terus dia kayak value-nya turun. Kayak ngerasa kok lu yang harga berjuang dirinya sih. gitu. Kan gue udah ngasih kesempatan buat lu perjuangin ini anak gitu, tapi lu nggak bergerak. Ya udah gue yang bergerak, tapi dia ngerasa kayak harga dirinya tuh turun. Udah gue aja yang cari, tapi itu pas diomongin gue aja yang cari. Itu pas udah kejadian dia pukul. Oh, dia mukul kepala kamu? Iya, pertamanya aku pengen pergi, terus dia ngomongnya gini, ya udah lu boleh pergi, tapi nggak usah balik lagi. Di situ aku nanya, apaan sih nih, salah gue apa sih gitu, gue cuma pengen bantuin elu gitu. Akhirnya ya udah deh, aku mikir dulu, aku keluar karena aku nggak mau cekcok, aku keluar sebentar, terus aku mikir, abis itu udah rada tenang, aku pulang, aku bilang, ini maksudnya apa sih, lu ngusir gue gitu. Terus akhirnya keluar, jadinya aku jadi kayak, lu ngusir gua, lu nggak sadar nih kan kontrakan gue yang bayar gitu. Salah aku di situ. Oh, jadi kamu selama ini hidup sama suami tapi kamu yang bayarin kontrakannya? Iya, karena emang gaji dia nggak mencukupi. Jadi aku bantu. Terus di situ mungkin dia kesel, marah. Tapi kan aku cuman ngomong, lu ngusir gue, lu nggak sadar gitu. Emang salah aku ngomong gitu. Aku tahu dia pasti sakit hati. Cuman maksud aku biar dia tuh nggak ngomong gitu. Aku juga berhak di situ. Seharusnya kalau mau pergi lu lah, bukan gue. Iya. Terus akhirnya terus dia kayak marah, terus dia bilang, ya udah lu pergi deh dari sini. Nanti gue ganti uang kontrakan. Pergi dari sini, nggak usah bawa anak. Habis itu? Ih, nggak bisa lah, anak harus gue bawa. Emangnya lu mampu? Nah, aku jadi kepancing buat ngomong gitu. Jadi emosi juga. Ya, terus sampai akhirnya dia nendang kamu gimana? Iya, lu pikir gue nggak mampu, kata dia. Aku lagi gendong anak tuh. Lu pikir gue nggak mampu, terus dia ludahin muka aku, terus aku refleks, anaknya jatuh. Tapi aku beneran nggak sengaja, gue nggak mungkin jatuhin anak gue aja bertaruh nyawa buat dia lahir, nggak mungkin dong gue sengaja. Usia berapa itu bayinya? Itu 3 bulan, baru 3 bulan. 3 bulan jatuh karena kamu nggak sengaja, dia diludahin. Aku kaget gitu. Hah? Gitu. Terus jatuh, terus anaknya nangis. Aku kaget kan, dia malah nendang aku, mukul aku. Lu jatuhin anak gue, lu gila, lu orang tua gila lu, kata dia. Gue jadi mikir, ini yang gila gue apa lu sih gitu. Tapi kamu ini nggak melawan atau justru kamu diem aja menutup diri atau gimana? Aku fokus sama anak aku yang jatuh. Tapi dia tetap mukul? Enggak, jadi pas sebelum aku nangkep dia pukul sampai aku mental kena tembok, terus abis itu ditendang. Nah abis itu apa yang kamu rasain waktu itu? Aku mikirnya mungkin salah, aku salah ngomong gitu. Mungkin dia sakit hati, tapi caranya nggak gini. Tapi gitu. nggak ada satupun orang yang boleh mukul atau boleh ini sih, walaupun itu kita udah salah. kriminal kan. Iya betul. Jadi aku mikir, aku udah punya prinsip. Dia juga tahu, aku punya prinsip. Aku udah bilang sama dia, kamu kalau mukul, kalau selingkuh, aku udah nggak bisa toleran. Nah, habis itu dia habis mukul, terus dia minta maaf. Dia minta maaf, maafin aku nggak sengaja, aku kaget. Di saat itu juga? Iya, saat itu juga. Terus kamu nerima? Tadinya. Kenapa? Pertimbangannya apa? Karena dia ngambil Quran. Dia gue sumpah aku nggak bakal gini, aku sumpah janji aku nggak bakal mukul kamu lagi, jangan pergi ya gitu. Emang waktu itu memang baru pertama kali dia mukul atau? Iya. Baru pertama kali. Oke. Habis itu terus aku mikir dia worth it gak buat dimaafin gitu. Akhirnya aku nanya, ya udah terus maunya apa? Ya udah kamu diem di rumah biar aku yang cari uang. Udah diem di rumah, tolong usahain dulu gimana kayak biar dia nih nggak nangis gitu. Udah oke, aku ikutin. Terus dia pergi tuh malam itu, pagi-pagi dia pulang. Memang dia bawa susu, memang dia bawa uang. Aku nggak tahu dari mana.
aku juga nggak tahu itu hasil apa, aku nggak tahu. Terus tapi pas dia bawa uang dia tuh kayak petantang petenteng gitu. Contohnya? Dia bawa uang nih, tuh uang gitu. Oh. Tuh uang tuh, beli susu tuh, ini. Terus udah ya gue mau pisah ranjang gitu. Pas aneh banget sih nih orang. Iya, iya. Gue baru maafin lu semalam. Terus tiba-tiba lu datang bawa lagi. duit kayak gitu, petantang petenteng. Tapi selama di dalam pernikahan, menikahnya berapa lama? Udah setahun lebih itu. Udah setahun lebih. Dari awal menikah sampai setahun itu gimana? Baik-baik aja atau memang udah sepanjang tahun udah cekcok atau gimana? Memang dia suka marah, tapi dia nggak pernah mukul kayak gitu. Oh, jadi waktu masa pacaran udah marah? Masa-masa hamil juga marah. Cuman gitu dia kalau marah ya minta maaf lagi sebentar, minta maaf. Dan kamu maafkan? Maafkan, selama itu nggak selingkuh dan mukul, aku selalu maafin. Akhirnya sampai mukul itu aku maafin karena dia sumpah. Oh, di depan Quran? Iya, di atas Quran. Terus akhirnya ya udah mungkin gue harus kasih dia kesempatan gitu. Udah 2 kali juga nih Kak, masa mau gagal mulu kan mikirnya gitu kan. Iya, iya. Ya udah. Terus akhirnya sekarang bagaimana kondisinya? Udah divorce, udah cerai? Jadi pas dia ngomong gitu, aku bingung kan. Ya udahlah, aku juga udah nggak mau juga kan kalau udah dipukul. Terus dia sekarang baru megang uang segitu aja, nggak banyak, maksudnya udah kayak gitulah. Apalagi nanti dia kalau banyak uang, nanti aku bakal jadi apa. Tapi udah nggak lagi sama dia sekarang? Enggak, jadi aku rebutan anak gitu, kayak udah aku mau pergi, udah aku bawa anak, terserah lu, dan nih kontrakan buat lu juga nggak apa-apa, aku bisa kemana aja. Terus dia bilang, ya udah anak gak boleh dibawa. Terus anaknya mau gimana? Terus kata dia, taruh di panti asuhan aja. Di situ aku kayak, kok lu gitu sih gitu. Kenapa dia bilang begitu? Emosi atau memang dia udah niat begitu untuk naruh anak di panti asuhan? Kan sementara orang tuanya masih ada, kenapa harus ditaruh di panti asuhan? Karena dia nggak mau aku bawa anak. Oh. Dia nggak mau, kayak gimana ya? Mungkin dia kalau anaknya di aku dia bakal susah ketemu atau apa, kalau di panti asuhan mungkin dia bakal ketemu gitu. Tapi aku pikirannya nggak ke situ. Terus aku kan bilang kalau nggak sanggup nggak usah sama lu, sama gua aja. Terus dia ya udah deh, gue bakal sewa babysitter. Terus aku dengan penuh pertimbangan kan, gue kan masih hidup gitu, gue ibunya, gue tahu, gue masih nyusuin juga gitu. Ya udah akhirnya aku udah nggak dibolehin bawa anak, aku benar-benar pergi sendiri. Terus sekarang anaknya di mana? Anaknya di aku, karena waktu aku setelah 3 hari, 2 hari atau 3 hari, saudaranya tuh nelponin aku, karena aku ngontraknya deket rumah keluarganya tuh. Dia bilang, Mega kok nggak pulang-pulang sih, tega banget sih, anaknya nangis nih, bapaknya belum bangun, gak ada yang mandiin, gak ada. Terus aku kayak, tuh kan, kayak gitu. Akhirnya aku datang ke sana, tapi aku bawa ayah aku. Jadi aku ngomong gini, ya tolongin dong, aku mau ngambil anak. Terus emang ada masalah apa, keluarga aku nggak ada yang tahu. Akhirnya pas nyampe sana baru diceritain. Terus akhirnya kamu bisa jadi stand up comedian tuh gimana? Dan materi-materi kamu kan isinya soal pernikahan ya, dari based on experience kamu kan sebenarnya. Kenapa akhirnya kamu memutuskan berani gitu untuk speak up lewat comedian, stand up comedian? Karena udah berdamai sih sama kenyataan. Oke. Udah berdamai, tapi sebenarnya yang kedua ini berdamainya tuh yang pertama. Jadi pas pernikahan pertama pisah 3 tahun baru ikut stand up. Oke. Iya, jadi udah lumayan lama. Jadi karena kamu udah berdamai dengan diri sendiri, dengan kenyataan. Dan kenyataan, akhirnya kamu berani untuk ngomong materinya itu soal pernikahan kamu. Itu biasanya kayak gimana? Ada contohnya nggak? Materinya seperti apa? Ya seputaran hidup aku aja, kayak yang pertama misalkan aku nikah. Nikah suami aku pulang malam, terus aku nggak masalah kalau dia pulang malam, cuma masalahnya kalau dia pulang malam langsung tidur, aku nggak diapa-apain gitu-gitu. Misalnya gitu. Itu suara hati gitu ya maksudnya. Terus kayak aku pisah sama dia karena dia sama janda gitu, aku jadi janda gara-gara janda gitu. Kayak ya seputaran kisah sebenarnya cuma jujur aja. Tapi bener nggak sih kamu dibully gara-gara kamu
pakai materi pernikahan kamu sendiri gitu? Iya. Kenapa? Banyak orang yang itu kan aib, nggak usah dijadiin bahan lelucon gitu. Menurut aku itu bukan aib, itu suatu pembelajaran yang berharga buat aku. Aku pengen ceritain aja terus kenapa gitu. Tapi itu nggak buat aku berhenti sih. Kenapa nggak bikin kamu berhenti? Karena ya udah itu aku. Aku nggak peduli sama omongan orang. Jadi kamu jalan terus dengan materi-materi yang menurut kamu tuh bisa untuk diomongin gitu ya. Tapi biasanya kalau kamu stand up comedy tuh diundang atau gimana sih biasanya? Diundang. Dan disuruh pakai materi pernikahan begitu? Enggak disuruh, tapi tergantung temanya. Kalau temanya apa, harusnya apa. Oke. Nah kalau misalnya ngomongin lagi soal pernikahan, itu kan ibaratnya ya sama dengan toxic relationship ya di dalam pernikahan. Kamu melihat pernikahan itu seperti apa sih? Sebenarnya aku perempuan sebenarnya harus memilih tuh. Kita tuh sebenarnya pinter-pinter kita milih aja sebenarnya. Kita nggak bakal dapet yang toksik kalau kita pinter milih. Cuman karena kebodohan aku tuh aku gampang percaya orangnya. Jadi oh iya dia kalau manis-manis di depan, jadi aku nggak mikir oh dia bakal kayak gini, nggak mikir. Tapi emang awalnya gimana? Karena awalnya baik-baik aja. Awalnya ya seperti laki-laki pada umumnya kalau deketin cewek yang pengen dia nikahin ya gimana, gombal-gombalnya kayak gitu, manis-manisnya gitu. Dan kamu kan menikah muda. Kenapa memilih untuk menikah muda? Usia berapa menikah? Usia lulus sekolah. 18 tahun. Itu muda banget loh untuk menikah. Iya. Apa perasaannya waktu itu, kok bisa tiba-tiba gue mau nikah aja deh? Karena udah pacaran lama juga. Udah 3 tahun, nikahnya 1,5 tahun. Kamu sekarang udah bisa ketawa ya, maksudnya untuk yang begitu tuh bisa ketawa karena kamu udah berdamai dan udah ngelupain masa lalu. Iya, lagian masa lalu aku juga nggak bahagia kok. Jadi kenapa aku bisa ya dia malah ketawain aja? Iya beneran, dia nggak bahagia, aku tahu. Dia nggak bahagia. Kamu? Aku ya meskipun aku sendiri, aku yakin aku bahagia gitu. Enggak, waktu menikah bahagia nggak? Enggak. Jadi aku mikir kayaknya aku emang bahagianya sendiri. Jadi sekarang sendiri atau udah punya sendiri. pacar? Enggak punya pacar. Aku udah punya anak 2, 1 laki-laki, 1 perempuan, kayaknya udah cukup banget hidup gitu. Pengen menikah lagi tapi? Enggak, belum ada. Ya, tapi ke depan ada rencana? Nggak tahu, tapi untuk saat ini jangan deh gitu, anak masih pada kecil. Oke. Nah kalau kita ngobrolin soal menikah muda, aku sih nggak pernah. Aku punya anak umur 12 tahun dan aku nggak mau dia buru-buru untuk menikah gitu. Menurut aku 17-18 tahun itu masih waktunya untuk melalang buana, melihat dunia, belajar, explore gitu. Kamu kalau sama anak kamu nanti gimana harapannya? Aku nggak bisa ngatur dia mau nikahnya kapan, tapi aku punya wejangan dia harus jadi apa dulu sebelum dia nikah. Kamu inginnya anak kamu jadi apa? Kan ada 2 nih, cowok, cewek? Yang pertama cewek, yang kedua cowok. Nah, apa yang ingin kamu ini? Kalau misalnya ini ada kesempatan kan untuk ngomong gitu sama anak-anak kamu nantinya, kalau mereka udah besar mereka bisa lihat ini. Aku bakal dukung pilihannya dia, cuman aku punya referensi. Kalau yang cewek, dia dari kecil memang suka pengen jadi dokter cita-citanya, kalau enggak jadi bidan. Terus kalau yang cowok aku nggak tahu nih cita-citanya apa, cuman aku pengennya dia tuh kayak jadi yang santri-santri gitu. Santri-santri. Tapi emaknya tatoan. Iya, biar dia ngajarin aku. Tapi kan sebenarnya nggak apa-apa ya. Itu tatonya kenapa mau dihapus? Mau dihapus. Ini udah dihapus 1 kali. Coba berapa liatin. Kali lagi? Apa itu, gambar apa? Ini gambar mawar. Mawar. Itu kamu nato sendiri? Enggak, ini tato temen. Ditatoin sama temen gitu? Tuker-tukeran gitu. Ini kamu mentato itu ketika kamu sudah berhijab? Belum. Oh, belum berhijab. Dan itu mau dihapus ya? Iya. Kok cengengesan lagi? Ya maunya dihapus. Kenapa nggak dibiarin aja? Cuman kayak malu gitu. Kayak malu sama hijab? Sama anak. Sama hijab kok nggak malu. Hijab kan bisa ngomong. Enggak. Iya, jadi kayak kalau anak aku yang pertama tuh udah bisa nanya. Ini apaan sih kok nggak hilang gitu. Terus dia kayak malu gitu kalau aku antar sekolah udah sampai depan aja. Terus teman-teman aku lihat bunda tatoan gitu. Udahlah aku hapus aja deh kayaknya. Kayak gitu. Iya. Tapi kan kamu bisa tutupin pakai makeup dulu sementara belum hilang.
Kalau anaknya malu. Oke, terus kalau kita ngomongin lagi ke masa lalu, relationship, kalau misalnya kamu bisa merubah situasi, apa yang ingin kamu rubah? Nggak ada. Aku udah punya 2 anak, kalau aku ngerubah satu hal nanti dia nggak ada. Yang lainnya dalam rumah tangga, kepribadian kamu misalnya? Mungkin aku hati-hati aja. Kalau dulu aku tahu, aku tuh harusnya cari suami tuh yang aku harus bikin dia marah dulu sebelum aku nikah. Hah? Maksudnya gimana? Ya. Marah dulu lo gitu. Gue pengen lihat lo marah. Gitu. Tapi udah pegang sepatu gitu ya. Marah dulu. Gimana? Ya, maksudnya gimana? Kan aku sering denger tuh, kalau mau nikah tuh laki-laki tuh harus kita bikin marah dulu biar kita tahu marahnya. Denger dari mana? Kayak artikel-artikel Hidra gitu. Ade, gimana ya, gitu? Terus, jadi kita tahu biar marahnya. tahu sekadar marahnya dia seperti apa gitu ya. Karena maksudnya. kan rumah tangga pasti ada masalahnya. Ya. Kita kan bakal lihat dari cara dia marah, cara dia nyelesain masalah gitu. Kalau aku kan nggak mikir ke situ, jadi mikirnya gue suka malu. Lu mau nggak nikahin gue? Udah ke rumah gitu. Sesimpel itu kalau aku nikah 2 kali kayak gitu. Jadi langsung suruh kawin gue gitu? Iya, kalau lu serius udah ke rumah gitu. Aku nggak cari dulu dia siapa. Nggak penjajakan dulu. Kan kalau bahasa Jawanya tuh ada, apa namanya, harus tahu bibit bebet bobot gitu. Enggak, aku cuman tahu rumahnya, oh ini. Hah? Kamu ketemu sama keluarganya nggak? Ketemu, cuman sebelumnya? Iya, sebelumnya. Udah gitu. Perjalanan hidup kamu unik juga ya. Silakan diminum loh ngomong-ngomong. Nah, kalau kita ngomongin anak, namanya siapa? Yang pertama? Pertama Aprilia Salsabila. Kalau yang kedua? Raisa Sehan Anugrah. Raisa Sehan Anugrah. Resa. Nah, kamu bilang tadi kan mantan suami kamu tuh pengen masukin mereka ke panti asuhan. Yang kedua doang. Iya, yang kedua. Itu gimana tuh perasaan kamu? Kalau misalnya ya sampai terjadi, sekarang masih musuhan gak sih? Masih konflik nggak dengan mantan? Enggak, aku udah nggak peduli lagi, aku udah blokir semuanya. Tapi kan itu masih anaknya dia. Tapi kan dia nggak mau berusaha buat cari tahu anaknya. Jadi bukan salah aku. Iya. Kalau dia mau tahu anaknya, dia datang aja, dia tahu rumah aku. Dan kamu nggak apa-apa kalau anakmu ketemu sama bapaknya? Nggak ada larangan? Nggak ada. Kan hak dia itu anak. Anaknya juga kan perlu bapaknya. Aku nggak ngelarang. Jadi si mantan nggak pernah sama sekali nyoba telepon, mau ngomong sama anaknya gitu, nggak pernah? Enggak, tapi dia ngomong ke orang-orang tuh kayak, gue pengen ketemu anak tapi nantilah gitu. Oh, pencitraan misalnya gitu. Gue masih napain anak kok gitu-gitu. Tapi kenyataannya? Enggak. Sejak kapan dia udah nggak menafkahi lagi? Sebenarnya ya, sebenarnya waktu aku hamil juga sebenarnya aku nafkah sendiri. Kalau mau kok ketawa sih Mega? Kalau mau menyedihkan nggak sih? Ya, enggak sih, aku udah kayak yang iya lu tuh apa kontribusinya buat hidup gue tuh apa gitu. Lu sampai mukul gue, lu tuh siapa gitu. Kira aku mikir sebenarnya kalau dihitung nafkah nih ya, kalau aku mau jahat ngomongnya, sebenarnya nggak ngaruh juga aku nikah sama dia. Anak ini juga nggak dapat kontribusi apa-apa dari semenjak dia di dalam perut. Nyesel nggak? Enggak, karena aku emang pengen ngasih ade buat anak aku yang pertama. Jadi kayak ada hikmahnya aja gitu. Jadi gitu. Maaf ya. Bingung ya? Enggak sih. Jadi kayak nggak nyesel nikah sama dia tuh memang kayak suatu hal yang mungkin aku seharusnya enggak menikah sama dia, cuman kalau udah ngelihat anak enggak jadi nyesel. Oh, jadi masih lupa semuanya. Lupa semua. Tapi kalau boleh milih nggak mau nikah sama dia atau tetap mau nikah sama dia? Enggak. Kalau boleh milih dulu aku mendingan nggak usah bales WhatsApp dia. Karena gara-gara aku balas jadi aku nikah sama dia. Kok gitu? Iya, harusnya aku nggak respon. Sebalas itu loh, oh my god. Oh, jadi menurut kamu pernikahan itu sakral apa enggak? Sakral banget. Terus kenapa hanya dari ucapan WhatsApp kamu mau nikah langsung? Karena aku udah 6 tahun sendiri, kosong nggak sih hidupku? Oh my god. Iya, jadi kayak udah deh kalau yang mau sama gue ya udah gitu. Karena udah lama sendiri. Jadi kamu nggak nyaring. Maksudnya gini, kalau kan aku juga pernah gagal, ya. Nah, pernikahan nanti yang kedua itu bener-bener harus yang terakhir.
harus gitu buat aku. Dan apapun yang terjadi harus mati-matian mempertahankan rumah tangga itu apapun yang terjadi. Dan harus disaring bener-bener gitu. Nih orang siapa sih? Keluarganya dari mana? Bapaknya gila apa enggak sih? Ibunya ada sakit jiwa nggak sih? Yang gitu-gitu tuh aku cari bener-bener gitu loh. Kalau soal uang ya bisa dicari ya kan. Tapi kalau sakit jiwa keluarganya gimana? Kan nggak mungkin bisa dirubah. Kamu gitu nggak? Aku gitu, aku juga nyaring-nyaring kenapa aku mau sama dia, karena dia kayak anak broken home gitu. Apa sih broken home sebenarnya? Dia bapak emaknya udah pisah, terus dia, tadi maaf, emaknya udah pisah, terus dia kayak anak yang gak dibesarin sama kedua orang tuanya, dia tuh besar sama neneknya. Terus dia bilang sama aku gini, kalau aku punya istri, aku nggak mau kayak orang tua aku nggak mau anak-anak aku ngalamin kayak aku, nggak diurus orang tuanya. Terus aku kayak, oh ini nih, gitu. Oh ini nih, iya, calon gitu. Suami gue, gitu ya? Iya kayak, oh ini nih yang gue cari gitu. Dia udah punya planning ke depannya, dia mau serumah tangga segimanapun dia bakal tetap bertahan demi anak-anaknya. Aku mikirnya gitu, karena ngomongnya kan gitu tadi. Ternyata enggak, dia mau masukin panti asuhan. Udah, minum dulu. Tenangin diri sendiri dulu. Gue juga nenangin diri gue. Oke, Mega, aku pengen fotoin kamu. Oke. Nanti fotonya jadi, kamu langsung tulis. Misalnya ada 1 atau 2 kata yang ingin kamu tulis di situ, tapi yang benar-benar dari hati nurani kamu. Misalnya kamu ingin merubah sesuatu dari kamu atau harapan kamu untuk anak kamu misalnya, atau apapun itu, terserah kamu. Siap? Oke, aku foto ya. Nah, ready? Ready. 1, 2, ya. Oke, langsung cetak. Ya. Udah dipikirin apa yang ingin kamu tulis? Dah ya, nanti kita obrolin dari situ. Apa sih ininya? Ya. Sama sini. Oke. Boleh juga misalnya kamu harapan terhadap anak-anak kamu misalnya gitu. Atau harapan ke suami. Kan udah nggak ada. Iya, maksudnya untuk kedepannya apa kamu nggak pengen nikah lagi atau masih pengen nikah misalnya gitu. Tapi nggak pengen terjadi lagi misalnya kekerasan itu, bisa juga gitu. Kita lihat prosesnya. Nih, nanti boleh tulis di bawah sini ya. Kamu kalau mentato bagus, nulis juga bagus nggak tulisan? Enggak. Kalau tato kan dicetak. Iya, tapi kan tetap harus dibikin, kalau nggak jelek nanti. Iya, tapi ada garis-garisnya. Tinggal ngikutin gitu ya. Oke, boleh ditulis. Apa ya tadi? Oke, coba kita lihat apa tulisannya. Ini apa? Kayaknya kata suara hati gitu ya, suara hati dari seorang Mega Salsabila. Bahagia. Ya. Kenapa kamu nulisnya bahagia di sini? Karena dia sendiri. Karena Mega lagi sendiri dan ingin berbahagia. Oke. Sebelum pulang dari sini, ayo dong ini sedikit materi kamu soal pernikahan di teman-teman di sini pengen denger gitu. Hai, nama gue Mega Salsabila. Gue nih janda. Sebelum gue sekarang semenjak jadi stand up comedian tuh gue jadi males ketemu teman-teman gue yang bukan anak stand up. Soalnya mereka kalau ketemu gue pasti negornya gini, ada Mega nih stand up comedian ya? Stand up dong, stand up, gue pengen ketawa nih, pengen ketawa. Lah, pengen ketawa, gue kan janda bukan ganja ya. Oh my god. Kalau lu ngisep ganja mungkin lu bisa ketawa. Kalau lu ngisep gua yang ketawa. Sama gue Salsabila. Oke.
Thank you so much Mega. Salam buat anak-anak. Semoga baik-baik saja, bahagia, kerjaan jalan terus, kaya raya disumpahin ya. Amin. Amin. Thank you. Nanti aku taruh di situ ya. Boleh. Oke. Silakan diminum. Boleh santai dulu.